Tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, khóa đào tạo phân tích cơ bản đầu tiên dành cho các cán bộ phân tích đang công tác tại các câu lạc bộ V-League và hạng nhất quốc gia đã chính thức khai giảng. Đây là hoạt động chuyên môn do VFF tổ chức, nằm trong lộ trình nâng cao năng lực phân tích kỹ thuật bóng đá. Setelah terjadinya kekacauan manajemen di laga ASEAN All-Star kontra Manchester United, pihak Vietnam pun mulai menyadari jika laga melawan klub raksasa Inggris tersebut hanyalah karena mengejar komersialitas. Bà chia sẻ đây là trận giao hữu quốc tế được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Thật thú vị khi màn so tài giữa U10 Việt Nam và... Pernyataan terbuka Federasi Sepak Bola Thailand, mereka mengaku awalnya bersemangat akan bermain bersama pemain papan atas Indonesia, namun justru tidak terwujud dan hanya sebatas angan-angan semata, hingga membuat ASEAN All-Star kehilangan gairah. When we go to the World Cup, it's the matter. Bagaikan sedang bermimpi, Kapten Timnas Indonesia Jay Izzes segera berlabuh ke klub raksasa para pemain legenda dunia di musim depan. Venezia meraup keuntungan besar. Harga selangit tak lagi jadi pertimbangan. 4 klub raksasa ini ternyata diam-diam sudah lama mengekor saling berebut mendapatkan Jay Izzes. Bahkan, berapapun nilai transfer yang diinginkan Venezia sudah disetujui oleh 4 klub besar ini. Media Italia menyebut, cepat atau lambat, Jay Izzes akan menjadi pemain bintang besar dunia, hingga disangkut pautkan dengan Cristiano Ronaldo. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah terjadinya kekacauan manajemen di laga ASEAN All-Star kontra Manchester United, pihak Vietnam pun mulai menyadari jika laga melawan klub raksasa Inggris tersebut hanyalah karena mengejar komersialitas. Komersil yang dimaksud media Vietnam yaitu mengacu pada FAM dan AFF ingin kembali mengangkat pamor sepak bola Malaysia di ajang internasional. Selain bertujuan untuk mencari nama, FAM dan AFF sejatinya murni mencari keuntungan finansial, tanpa mengutamakan nilai dari pertandingan itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, di era saat ini, dari 4 negara kuat ASEAN, seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia, dan untuk saat ini, Malaysia menjadi negara yang paling tertinggal dari para pesaingnya di ASEAN, dan kini, Indonesia sudah berada di level yang berbeda dari semua negara ASEAN. Saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu tim kuat di level Asia secara global, dan menuju persaingan dunia. Perlu diketahui, market value skuad Timnas Indonesia kini sudah berada di atas Australia. Hanya saja, Timnas Indonesia baru dilahirkan dan baru terbentuk. Untuk mencapai level tertinggi seperti yang diharapkan, perlu waktu untuk adaptasi, hingga mencapai chemistry yang padu antar pemain satu sama lain. Bisa dibayangkan, jika skuad Timnas Indonesia sudah berjalan selama 5 tahun ke depan. Saat ini, level permainan Indonesia terpaut jauh dari semua negara di ASEAN. Dengan bukti, satu pemain Indonesia, nilai pasarnya bisa sampai melebihi satu skuad utuh di ASEAN. Bahkan, saat ini, level Indonesia sudah jauh meninggalkan kompetisi di ASEAN. Bagaimana tidak, di mana seluruh negara ASEAN sedang berjuang saling tikam untuk merebutkan satu tiket ke Piala Asia. Namun, hanya Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang semakin dekat dengan Piala Dunia. Akibat tertinggalnya Malaysia dari sejumlah negara kuat ASEAN lainnya, kini pihak FAM melalui AFF mengatur strategi agar nama Malaysia diusahakan dapat segera naik di mata sepak bola internasional, dengan mengundang raksasa dunia Manchester United. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, laga besar tersebut juga sangat menguntungkan pihak Malaysia. Dari agenda laga, yang dianggap hanya sebatas komersial semata, saat ini, pihak Vietnam mulai merasakan murka atas maksud FAM yang dinilai egois. Mereka dianggap hanya mementingkan federasinya sendiri, namun justru menumbalkan negara lain, tanpa ada tujuan memajukan sepak bola ASEAN secara menyeluruh. Pertandingan ASEAN All-Star kontra MU,
dinilai akan menguntungkan pihak tertentu, sehingga agenda yang diprediksi akan meledak tersebut itu akan sangat sulit tercapai, bahkan berpotensi batal digelar. Laga yang tanpa dilandasi rasa tanggung jawab dan tidak disertai profesionalitas bagi pihak terkait, disertai sejumlah pemain bintang Indonesia yang tak bergabung. Sejumlah masalah di atas menjadi faktor utama kekacauan agenda laga tersebut. Akibat rancuh dan begitu kompleksnya masalah yang terjadi, hingga berdampak buruk pada nama besar MU, alih-alih akan menjadi laga yang spektakuler, yang akan diminati banyak stasiun televisi untuk membeli hak siar, menarik minat banyak sponsor hingga penjualan tiket yang dibayangkan akan ludes terjual, prediksi hingga ekspektasi tinggi tersebut sudah terbayangkan. Tentu, hal itu sangat menguntungkan bagi MU untuk menutupi finansial mereka. Namun pada faktanya, nama besar klub raksasa dunia tersebut justru tercoreng akibat dampak dari kesalahan manajemen FAM dan AFF yang dinilai tidak profesional. Dan kini, semua itu benar-benar sedang terjadi. Berikut kutipan media Vietnam yang menyangkut tujuan FAM dan AFF, pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United. Hakikatnya hanya laga persahabatan yang mengandung unsur komersial yang sangat kuat. Agenda itu hanya sebatas mencari nama sekaligus keuntungan finansial pihak tertentu. Terlihat jelas, sepak bola Asia Tenggara tidak tertarik dengan pertandingan ini, terlebih bagi pemain bintang Indonesia. Level mereka bahkan setara dengan para pemain Manchester United, yang mana mereka juga kerap tampil di Liga Champions Eropa. Itulah yang dikatakan media Vietnam, dan 3FN, media tersebut juga menambahkan, mereka akan sulit mengharapkan laga ini menjadi keuntungan yang besar. Sebab, semakin kesini, niat mereka semakin terlihat jelas. Ketahuilah pertandingan ini hanya bersifat komersial, mencari nama sekaligus mencari keuntungan finansial, tanpa ada tujuan lain yang lebih profesional. Pungkas media Vietnam, dan 3FN. Thailand juga tak mau mengirim pemain terbaiknya. Sebab Thailand mengaku kehilangan gairah setelah mengetahui tak ada satupun pemain terbaik Indonesia yang dikirim pihak Indonesia. Kehilangan gairah Thailand itulah yang membuat satu persatu negara kuat ASEAN yang tadinya bersemangat, sebab mundurnya JIZS dan perwakilan pemain terbaik Indonesia menjadikan laga yang diprediksi akan jadi laga spektakuler. Kini justru seluruhnya mundur teratur satu persatu, dan semua bermula dari pihak Indonesia yang menjadi negara paling ditunggu pemain dan warga se-ASEAN. Tentu ini bukanlah hal yang berlebihan. Pemain ASEAN mana yang tak mau merasakan pengalaman dipimpin oleh pemain berlevel Liga Champions Eropa, yang mana semua orang tahu, sejumlah pemain papan atas Indonesia merupakan pemain inti dan aktif di klub mereka masing-masing, yang bahkan mereka juga sering tampil di Liga Champions Eropa. Dan ternyata, alasan itulah yang membuat para pemain ASEAN sangat bersemangat menantikan tergabung menjadi rekan satu tim di skuad ASEAN All-Star bersama pemain papan atas Indonesia. Venezia meraup keuntungan besar. Harga selangit tak lagi jadi pertimbangan. 4 klub raksasa ini, ternyata diam-diam sudah lama mengekor saling berebut mendapatkan JIZS. Bahkan, berapapun nilai transfer yang diinginkan Venezia sudah disetujui oleh 4 klub besar ini. Membahas soal peluang IZS di boyong raksasa Italia, kita sudah bersama dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, ya Ibrahim. Jadi bicara soal raksasa Italia yang memburu IZS kan ada Inter, Juve juga, bahkan disebut-sebut Napoli juga. Ini peluang yang besar, kalau menurut Anda kemana nih, Bung Ropan? Ya, saya pikir memang ada incar dari klub-klub besar, bahkan termasuk Torino, Bologna sebelumnya yang juga mengincar IZS ini, tapi belum secara resmi ya diumumkan dia mau kemana. Semua tergantung dari IZS dan pendekatan yang dilakukan oleh klub-klub besar yang disebut tadi, baik Inter Milan atau AC Milan. Karena kalau yang paling terdepan, saya pikir antara Inter dan AC Milan. Ada 2 klub dari kota mode Italia ini yang begitu ngebet untuk bisa mendapatkan JIZS. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Kapten Timnas Indonesia JIZS segera berlabuh ke klub raksasa para pemain legenda dunia di musim depan.
JIZES kini sedang menjadi trending hangat di jagat media sport Italia hingga di sejumlah media ASEAN. Kabar terbaru di sejumlah media besar Italia menyebutkan bahwa sejumlah klub papan atas Italia tersebut tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangan Kapten Timnas Indonesia JIZES. Bagaimana tidak, pemain muda potensial yang masih berusia 24 tahun itu sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah paling konsisten di Liga Italia. Meski Venezia berada dalam situasi sulit hingga terancam degradasi ke Serie B, namun IZES masih menjadi tulang punggung klubnya Venezia, hingga bertahan di atas zona degradasi. Data statistik JIZES masuk dalam daftar pemain yang berpenampilan impresif melawan sejumlah raksasa Italia. Bahkan berkat adanya IZES di lini pertahanan Venezia, hingga membuat sejumlah penyerang klub raksasa Italia, mereka kerap dibuat frustasi jika berhadapan langsung dengan JIZES. Melalui data yang telah dicatat oleh Scout Talent sejumlah klub raksasa Italia, penampilan JIZES masuk kategori pemain grade A yang siap direkrut oleh sejumlah klub besar di Serie A Italia. Ketertarikan sejumlah klub besar pada JIZES bukan hanya sekedar rumor, dan ini sedang terjadi, tinggal menunggu waktu musim ini habis. Setelah itu, IZES sudah siap diboyong untuk memperkuat salah satu klub papan atas Italia. Sejumlah scout talent dari beberapa klub besar Italia sudah lama menyorot penampilan JIZES. Bahkan, tim pencari bakat seperti Inter Milan, scout talent mereka juga terlihat hadir saat laga Venezia melawan Atalanta. Scout talent pihak Inter Milan memang sengaja datang di laga Venezia kontra Atalanta. Mereka datang khusus untuk menyoroti potensi JIZES sebagai calon pengganti sejumlah bek senior mereka di Inter Milan. Tak hanya disorot scout talent pihak Inter Milan saja, begitupun scout talent dari pihak Juventus. Mereka juga kerap memberikan sorotan khusus pada JIZES yang dinilai selalu berpenampilan Spartan secara konsisten. Tak hanya jadi incaran pihak Inter Milan dan Juventus saja, hingga yang terbaru ini, pihak scout talent AC Milan juga tak mau kecolongan dari persaingan untuk mendapatkan pemain incarannya. Pihak AC Milan rupanya juga tak mau kehilangan kesempatan emas untuk segera mendapatkan tanda tangan pemain muda potensial itu. Yang mana, JIZES memang sedang santer dibidik oleh banyak klub besar di Serie A Italia. AC Milan yang baru saja menang 2-0 atas Venezia, klub papan atas Italia tersebut, merasa sangat membutuhkan tambahan amunisi di lini belakang mereka. JIZES menjadi pemain yang masuk daftar pemain incaran banyak klub besar. Pihak AC Milan pun tak mau kecolongan dan kalah bersaing dengan para rivalnya seperti Inter Milan dan Juventus. Dan benar saja, nampaknya AC Milan lah yang akan menjadi klub baru JIZES di musim panas nanti. Lantas apa bukti kuat jika AC Milan sudah resmi mendapatkan tanda tangan JIZES? Yang pertama, mulai dari nilai transfer. Yang kedua belah pihak sudah menemui kesepakatan. Pihak AC Milan nampaknya merasa tidak keberatan dengan harga yang diberikan Venezia untuk mendapatkan seorang JIZES yang nilai pasarnya tengah meroket tajam. Apalagi petunjuk kode keras itu langsung diunggah melalui akun resmi AC Milan. Dalam unggahan akun resmi AC Milan tersebut, ia seolah sedang memamerkan calon pemain barunya di musim depan dengan memasang sesosok orang yang mengenakan jersey AC Milan dengan wajah yang ditutupi balok. Kode keras itu diperkuat lagi oleh sejumlah bukti lain. Tanda tangan setengah jadi yang memang sengaja tidak dibuat sempurna juga menjadi bukti penguat. Ditambah lagi dengan bukti yang lebih mencolok dan keras. Inisial huruf depan J dan huruf belakang I. Fabrizio Romano yang merupakan pakar transfermarkt para pemain dunia yang bisa dipercaya, bahkan juga turut menyenggol nama Indonesia. Itu artinya, inisial huruf J dan I itu merujuk pada nama pemain timnas Indonesia. AC Milan melalui Ibrahimovic yang memang sudah lama memantau penampilan JIZES. Inisial huruf J dan I tersebut ternyata merujuk pada kode keras nama JIZES. Walau belum diumumkan secara resmi dari pihak AC Milan, namun para legenda sepak bola dunia tersebut begitu besar, jiwa tanggung jawab disertai jiwa kepemimpinan seorang JIZES. Bahkan saat diwawancarai oleh sejumlah media besar Italia, ia enggan mengatakan untuk meninggalkan Venezia dalam keadaan terpuruk. Apalagi klasemen Venezia berada di urutan 18, yang artinya Venezia benar-benar dalam masa genting mendekati zona degradasi. JIZES hanya menjawab bahwa dirinya berfokus dan akan sepenuh hati untuk membawa Venezia agar menjauhi zona degradasi. Setelah itu tercapai,
barulah ia fokus pada keputusan mengenai masa depannya, yang telah beberapa kali dinego oleh sejumlah klub papan atas Italia. Jesus merupakan pemain dengan jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, hingga mendarah daging dalam dirinya. Ia memiliki tekad besar disertai tanggung jawab, untuk selalu totalitas, setia dan berjuang untuk memberikan segalanya bagi negara dan klub yang ia bela. Mencari pemain dengan jiwa leadership tinggi selayaknya Jesus itu sangatlah sulit. Bahkan, sejumlah media Italia mengatakan, mencari pemain dengan penuh tanggung jawab selayaknya Jesus, itu sama sulitnya mencari Cristiano Ronaldo kedua. Sebab kedua pemain tersebut hampir memiliki pribadi yang serupa. Itulah kutipan media Italia yang juga mengakui, Jesus memiliki nilai tambahan dari pemain lainnya, jiwa tanggung jawab seorang leadership yang penuh dengan tantangan. Namun ia tetap berjuang dan tak mau menyerah demi membawa klub dan negara yang ia bela. Maka tak heran, beberapa waktu lalu, Juventus sudah memberikan penawaran pada Venezia untuk mendapatkan Jesus. Namun penawaran tersebut langsung ditolak oleh pihak Venezia. Selain Venezia masih sangat membutuhkan jasanya, pihak Venezia pun akan melepas Jesus namun dengan harga yang sangat tinggi. Itu artinya, Venezia tidak benar-benar serius melepaskan Jesus. Walau harga yang diberikan Venezia terlampau sangat tinggi, bahkan jauh di atas dari market value-nya. Namun pihak Juventus mengaku akan memikirkan ulang mengenai penawaran yang diberikan Venezia tersebut. Seiring berjalannya waktu, yang bahkan kurang dari 3 bulan saja, nilai pasar Jesus pun kini justru semakin meroket tajam. Hal itu bisa terjadi sebab, selain penampilan impresif Jesus yang bahkan selalu konsisten, selain ketertarikan Juventus, ternyata masih banyak klub-klub besar di belakang Juve yang mengekor. Mereka diam-diam juga ingin memboyong Jesus. Mengetahui hal itu, pihak Juventus pun merasa menyesal telah menolak harga yang diberikan Venezia, yang nilai pasar Jesus kini justru semakin meroket tajam. Penyesalan pun mulai dirasakan Juve setelah kehilangan kesempatan itu. Ditambah lagi persaingan dengan sejumlah klub besar lain yang ternyata diam-diam juga sedang mengincar Jesus. AC Milan dinilai klub yang paling serius dan tidak banyak basa-basi dalam bertransaksi. Walau dengan harga 10 juta euro atau setara 187 miliar. Namun pihak AC Milan tidak keberatan dengan nilai transfer yang diberikan Venezia tersebut. Apalagi jika merujuk dengan sejumlah nilai tambah dari sesosok Jesus. Menurut media Italia, sulit mencari sosok pemain selayaknya Jesus. Selain ia memiliki penampilan impresif bersama klubnya, dengan bukti data statistik rapot hijau yang ia peroleh di musim ini, para pemain bintang di sejumlah klub besar Italia juga sering dibuat frustasi jika berhadap-hadapan langsung dengannya. Selain masih muda dan memiliki postur yang ideal, ia juga pemain yang memiliki potensi besar. Tak hanya keunggulan itu saja, nilai tambah lain dari sosok Jesus adalah, ia merupakan seorang petarung yang sangat ideal untuk menempati benteng pertahanan terakhir. Ditambah lagi dengan jiwa leadership disertai jiwa tanggung jawab tinggi. Merujuk dari segudang keunggulan itulah yang membuat Jesus jadi incaran banyak klub besar, hingga berdampak pada market value-nya yang meroket tajam. Bahkan, nilai pasar Jesus masih akan terus meroket, seiring dengan penampilan impresifnya yang juga terus naik secara konsisten. Jelang memasuki musim panas, semakin kesini nama Jesus dengan penampilan impresifnya, membuat market value-nya semakin mahal, hingga membuat Inter Milan dan AC Milan saling berebut untuk mendapatkan tanda tangan Jesus. Mereka mulai tak pedulikan lagi masalah harga yang diberikan Venezia, berapapun nilai transfer yang dianggap masih masuk akal akan langsung disetujui. Mengingat, ada 4 klub besar yang sedang bersaing memperebutkan Jesus, ada Napoli, Juventus, Inter Milan dan yang terakhir AC Milan. Sejauh ini, nilai transfer yang diinginkan Venezia sebesar 10 juta euro, atau setara 187 miliar. Jika nilai transfer itu disetujui, artinya, Jesus akan langsung menjadi pemain termahal timnas Indonesia di atas Mes Hilges. Walau sejumlah klub di atas bersedia membayar 10 juta euro, namun pihak klub tersebut juga harus menunggu jawaban dari pihak pribadi Jesus, klub mana yang menjadi pilihannya nanti, maka ia berhak mendapatkan tanda tangannya. Beberapa klub besar tersebut tinggal menunggu jawaban dari Jesus, kemana ia akan menentukan pilihannya, ke Napoli kah, Venezia, dan kini, tinggal menunggu keputusan dari pribadi Jesus, maukah Milan. Hal itu semakin diperkuat oleh unggahan akun resmi AC Milan,
pihaknya menyebutkan inisial nama JIZ beserta tanda tangannya yang memang sengaja hanya dibuat sebatas inisial. Apalagi kode keras yang diberikan Tijani Reinders, pemain AC Milan yang sekaligus kakak kandung Eliano Reinders. Tanda keakraban mereka seolah musim depan ia akan bermain bersama di AC Milan, semakin menarik untuk dinantikan. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.